Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Hai anak-anakku, kelas 10. Perkenalkan, nama Ibu Hani Fitriyanti. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang kewirausahaan. Mengingat masa pandemi seperti sekarang ini, mungkin kita akan bertatap muka seperti ini ke depannya dalam pembelajaran, nanti khususnya untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, karena Ibu merupakan salah satu staf pengajar produktif di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, untuk materi kali ini, ya, Ibu akan memberikan beberapa tayangan video. Oleh karena itu, mari kita simak sama-sama video yang akan Ibu tampilkan. Seiring dengan perubahan global yang terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan, perhatian terhadap pentingnya kewirausahaan hampir dirasakan oleh setiap orang dan setiap bangsa. Hidup di era reformasi, rekonstruksi organisasi, perampingan struktur, dan perkembangan teknologi telah berdampak pada perubahan cara pandang manajemen dalam mengelola organisasi yang lebih terpusat pada pengimplementasian organisasi yang padat modal. Untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas perusahaan, manajemen lebih berfokus pada penerapan teknologi terkini dibandingkan dengan investasi pada tenaga kerja. Dalam konteks kompetisi industri yang terjadi di negara-negara berkembang, di Indonesia kebijakan dan cara pandang seperti ini telah menimbulkan kebijakan pemutusan hubungan kerja yang berujung pada bertambahnya jumlah penduduk pengangguran. Nah, sementara itu, di lain pihak timbullah masalah siswa-siswi SMK setelah lulus. Pada dasarnya mereka berharap mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka berbondong-bondong melamar pekerjaan baik di perusahaan-perusahaan lokal maupun di perusahaan-perusahaan asing. Masalah berikutnya adalah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, tetapi ketersediaan lapangan kerja sangat-sangat terbatas, serta kondisi ekonomi yang belum pulih sebagai dampak krisis mata uang dan krisis ekonomi di penghujung tahun 1997 telah menimbulkan kesengsaraan bangsa yang berlarut-larut. Kondisi tersebut kini bahkan semakin diperparah oleh serangkaian bencana alam yang melanda sebagian wilayah Indonesia. Dan bahkan masalah yang sekarang kita hadapi bersama adalah masalah wabah COVID-19 yang sampai sekarang masih menjadi PR besar bagi pemerintah, dan kita semua pun langsung maupun tidak langsung merasakan dampak yang sangat besar di segala bidang kehidupan. Untuk menjawab permasalahan di atas, hanya satu kata kuncinya, yaitu sumber daya manusia. Siapakah sumber daya manusia tersebut? Adalah kalian semua, generasi penerus bangsa yang masih memiliki cita-cita yang besar, cita-cita yang luhur, yang harus diwujudkan. Kehidupan akan terus berlanjut dan bencana alam serta krisis yang terjadi dapat dipandang sebagai suatu peristiwa seleksi alam di mana bangsa-bangsa yang tidak memiliki sumber daya manusia yang unggul akan terpuruk dalam ketidakberdayaan. Sementara itu, bangsa yang didukung oleh manusia-manusia yang unggul punya visi, dinamis, serta memiliki integritas dan komitmen terhadap kemajuan akan terus hidup dan menjadi bangsa yang disegani. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjadi bangsa yang punya daya saing di tengah-tengah percaturan globalisasi. Berikut ini merupakan data perbandingan jumlah pekerja dan pengangguran di Indonesia. Di Indonesia, jumlah angkatan kerja berjumlah 136,18 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk bekerja ada sebanyak 129,36 juta dibagi menjadi 2, yaitu
Jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal sebesar 55,28 juta dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal sebanyak 74,8 juta. Sementara itu, jumlah penduduk angkatan kerja yang menganggur sebanyak 6,82 juta. Nah, kalau kita melihat data yang kedua, ini merupakan angka pengangguran di negara-negara ASEAN. Ternyata di sini pun jelas terlihat bahwa negara Indonesia merupakan peringkat pertama antara negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya kita lihat dari mana sih asal mulanya kenapa negara kita itu menjadi negara yang tingkat penganggurannya besar di antara negara-negara ASEAN. Ternyata ketika kita melihat tabel yang ketiga atau data yang ketiga, bahwa di sini ditunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berdasarkan pendidikan. Ternyata penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia datangnya dari lulusan SMK. Nah, berarti itu harus menjadi perhatian untuk kita semua atau untuk kalian semua sebagai calon siswa SMK. Bagaimana caranya nanti ketika kalian lulus, kalian tidak menjadi penambah angka pengangguran lagi di Indonesia, melainkan harus menjadi pengurang dari angka pengangguran di Indonesia, yaitu salah satu caranya adalah dengan kalian berwirausaha dan membuat lapangan pekerjaan sehingga membantu teman kalian atau saudara kalian atau tetangga kalian di lingkungan sekitar rumah. Jadi kita berpikirnya jangan yang langsung besar, tetapi dari mulai hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa sekarang ini peranan teknologi sangat-sangat dominan. Hal ini pun menjadi salah satu faktor yang menambah angka pengangguran. Bagaimana bisa? Mungkin di benak kalian timbul pertanyaan seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan karena tenaga atau pekerja manusia sekarang ini telah digantikan oleh tenaga mesin dan robot. Berikut ini Ibu akan tampilkan beberapa contoh dari penggantian tenaga manusia menggunakan mesin. Yang pertama adalah karyawan pabrik. Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja pabrik dalam industri manufaktur terus menurun tajam. Hal ini disebabkan pekerjaan tersebut telah digantikan oleh keberadaan mesin yang mampu menyelesaikan tugas-tugas berat dengan sangat-sangat cepat. Maka tak heran jika hampir 90% pabrik di Cina mengganti pekerja manusianya dengan robot. Yang kedua adalah penjaga pintu tol. Kebijakan otomatisasi gerbang tol belum lama ini membuat puluhan ribu penjaga pintu tol di Indonesia terancam kehilangan pekerjaan. Hal ini karena pemerintah memberlakukan transaksi non-tunai untuk pembayaran penggunaan tol. Sebagai gantinya, maka pemerintah memanfaatkan tenaga-tenaga mesin yang mendukung pembayaran dengan uang elektronik tersebut, atau lebih cenderung kita kenal dengan e-tol. Yang ketiga adalah petugas pos. Perkembangan telepon hingga kemudian surat elektronik dan berlanjut pada ponsel cerdas atau yang kita kenal saat ini adalah smartphone yang mendukung layanan pesan singkat dan chatting membuat kegiatan surat menyurat terus semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Alhasil, petugas pos yang selama ini mengantarkan surat-surat dan kartu pos terancam kehilangan pekerjaannya. Yang keempat adalah kasir. Di Indonesia, teknologi pembayaran otomatis dalam transaksi belanja memang belum familiar. Namun, di negara-negara Eropa, kehadiran teknologi ini telah memaksa para kasir di berbagai mall dan supermarket harus rela mencari pekerjaan baru karena setiap pelanggan melakukan pembayaran
self-service lewat mesin yang telah disediakan. Dan yang terakhir adalah pelayan restoran atau rumah makan. Untuk pelayan restoran atau rumah makan akan digantikan tugasnya dengan penggunaan robot yang menyerupai manusia dan menggantikan tugas utama pelayan restoran seperti memberikan daftar menu, menyajikan hidangan, bahkan sampai mencuci piring. Dengan demikian, maka kewirausahaan dianggap perlu disampaikan dan dipelajari di SMK sebagai bekal nantinya dalam persaingan di dunia kerja. Sebagai bahan motivasi untuk kalian semua, kali ini Ibu akan tampilkan sosok wirausahawan sukses yang inspiratif dan mudah-mudahan dapat menjadi contoh dan teladan untuk kita semua. Karena pada dasarnya modal utama untuk menjadi seorang wirausaha bukan modal yang besar, tetapi adalah percaya diri, gigih dan tekun, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif, dan berani mengambil resiko. Banyak di antaranya yang hanya bermodal nekat, usaha dan kerja keras, tetapi kemudian berhasil dan sukses. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Nadiem Makarim. Siapa yang tidak kenal Mas Menteri ini? Nadiem Anwar Makarim BA MBA, lahir di Singapura 4 Juli 1984. Beliau adalah sebagai pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Yang kedua, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Beliau adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Ia memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wagub DKI Jakarta dan sempat maju menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2019. Sandiaga Uno memulai usahanya setelah sempat menjadi seorang pengangguran ketika perusahaan yang mempekerjakannya bangkrut. Ia banting setir untuk bangkit dari nol, menjalani awal karirnya menjadi seorang pengusaha. Bersama rekannya, ia mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan, PT Saratoga Advisor. Usaha tersebut terbukti sukses dan telah mengambil alih beberapa perusahaan lain. Pada tahun 2009, ia tercatat sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia menurut majalah Forbes. Yang ketiga adalah Gibran Rakabuming. Siapa yang tak kenal Gibran Rakabuming? Ya, Gibran Rakabuming adalah putra nomor 1 dari presiden kita saat ini, yaitu Bapak Joko Widodo. Usaha yang digeluti oleh Gibran Rakabuming ini termasuk usaha yang sederhana dan jauh dari kata ribet. Meskipun ayahnya sendiri juga menggeluti sebuah bisnis, namun bisnis yang digeluti Gibran saat ini sangat berbeda dengan bisnis ayahnya. Jika ayahnya memiliki bisnis mebel, Gibran lebih memilih untuk menggeluti bisnis kuliner. Bisnis kuliner yang ia jalani saat ini ada banyak jenisnya. Ada bisnis catering, rumah makan, serta wedding organizer. Menurutnya, beberapa bisnis kuliner yang ia tekuni sampai sekarang memiliki prospek yang bagus baik saat ini maupun di masa depan. Ada satu hal yang perlu diteladani oleh anak muda dari seorang Gibran Rakabuming. Meskipun ia memiliki orang tua yang berkecukupan, ia tak mengandalkan orang tuanya untuk memulai bisnis. Gibran mengaku
Memulai bisnisnya dari pengajuan sebuah proposal ke beberapa bank, dan proposal yang disetujui inilah yang membantu ia merintis bisnisnya dari nol. Yang keempat adalah Natura Kusuma Dewi. Pahitnya kegagalan ternyata tak menghentikan kreativitas anak muda yang mengampu pendidikan ilmu gizi UGM ini untuk bisa terus berkarya. Hal ini pula yang dialami oleh Natura Kusuma Dewi yang sekarang ini berhasil menjadi seorang pengusaha muda yang sukses mengangkat kain tradisional menjadi produk kerajinan unik yang bernilai jual cukup tinggi di pasaran. Mulai menyukai kerajinan sejak sekolah di tingkat SMA, sekitar tahun 2010, pengusaha muda yang akrab dipanggil Natura ini sengaja mengangkat kain tradisional Bali untuk dikreasikan menjadi produk sepatu dan dompet unik. Itulah beberapa contoh wirausahawan sukses di bidangnya masing-masing. Dan masih banyak lagi wirausahawan sukses di luar sana dengan berbagai macam cerita yang berbeda, yang semuanya memiliki sisi positif yang bisa kita ambil sebagai contoh dan teladan. Jangan pernah takut untuk mencoba dan memulai sesuatu. Di akhir video ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu carilah wirausahawan sukses, baik di internet, surat kabar, maupun media lainnya, baca, kemudian tuliskan kembali kisahnya di buku kalian dengan format seperti ini, dan kumpulkan ke wali kelas sesuai jadwal yang tertera pada kegiatan MPLS kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.